Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Sabtu 15 Agustus 2026, judul renungan pagi kita hari ini, Rencana Undang-Undang Hari Minggu Nasional. Wahyu 13 ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Puncak dari gerakan Undang-Undang Hari Minggu terjadi pada tanggal 21 Mei 1888. Ketika Senator H.L. Blair dari New Hampshire mengajukan sebuah rancangan undang-undang ke Senat Amerika Serikat. RUU itu bertujuan untuk mempromosikan perayaan Hari Tuhan sebagai hari peribadatan keagamaan secara nasional. Ini adalah RUU Hari Minggu Nasional pertama yang diajukan ke Kongres sejak gerakan Advent dimulai pada tahun 1840-an. 4 hari kemudian, Blair juga mengajukan usulan perubahan pada konstitusi Amerika Serikat untuk mengkristenkan sistem sekolah umum di negara itu. Umat Masih Advent hari ke-7 tidak mengabaikan makna nubuat dari RUU yang diajukan Blair. Kegemparan seputar penggenapan nubuatan dari gerakan Undang-Undang Hari Minggu ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan ketegangan menjelang sidang General Conference tahun 1888. Krisis penggenapan nubuatan ini menciptakan suasana emosional yang sangat kuat. Dan suasana itu berhubungan langsung dengan dua persoalan lain yang akan muncul di pertemuan Minneapolis. Pertama, menyangkut penafsiran nubuatan, khususnya dalam kitab Daniel. Kedua, menyangkut jenis kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan. Persoalan kedua ini akan membawa fungsi hukum Allah dalam rencana keselamatan menjadi perhatian utama ketika umat Advent bergumul dengan peran hukum berdasarkan kitab Galatia. Mustahil untuk memahami luapan emosi para peserta pertemuan tahun 1888 tanpa memahami apa yang dirasakan umat Advent sehubungan dengan krisis hari Minggu. Mereka benar-benar yakin bahwa saatnya menghadapi akhir zaman sudah di depan mata. Sesaat sebelum sidang dimulai, S.N. Haskell menulis bahwa kebebasan mereka sebagai pemelihara Sabat akan segera dirampas dan bahwa mereka mungkin harus bersaksi di pengadilan bahkan di penjara. Dengan tekanan sebesar itu, tidak sulit untuk memahami mengapa beberapa pemimpin Advent bereaksi dengan keras dan emosional ketika Jones dan Wagner mulai mempertanyakan penafsiran, nubuatan, dan teologi hukum yang selama ini dipegang. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, menurut mereka, mengancam inti identitas Advent di masa krisis yang paling parah. Membedakan antara reaksi biasa dan reaksi berlebihan terhadap suatu masalah seringkali tidak mudah. Semoga Tuhan menolong kita untuk tidak hanya mengetahui perbedaan itu, tetapi juga mempraktikkan cara yang lebih sehat, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan yang baru pada pagi ini untuk menikmati berkat Tuhan lewat renungan pagi. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami dalam setiap musim kehidupan kami, dan Engkau akan memberkati setiap firman yang sudah ditaburkan, sehingga kami akan bertumbuh dalam Kristus dan akan setia kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga masing-masing kami di mana kami berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menjaga melindungi keluarga kami beserta dengan orang-orang yang kami kasihi. Bapa di sorga, dalam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang berkarya dan berperkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.